Hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Dan di sinetron episode kali ini tentu saja semakin menjengkelkan karena orang-orang jahat kembali bertengger lagi di episode ini. Oke guys, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Salam baku hantam. Di adegan awal episode kita sudah disuguhkan dengan kemelut di keluarga si Argadana, si Wilantara. Pasalnya Wilantara dan Dinda berseteru karena kedua anak kembar yang dibawa oleh si Wilantara ke rumahnya. Dinda terlihat dan terkesan tidak setuju dengan cara Wilantara tersebut karena Dinda berpikir bahwa rumahnya itu bukan merupakan rumah penampungan anak-anak kecil. Dinda menyarankan agar supaya Wilantara membawa anak-anak tersebut ke dinas sosial agar supaya bisa dirawat dengan baik oleh negara. Tapi Wilantara sekali lagi sudah terlanjur sayang kepada anak tersebut dan lebih memilih untuk merawatnya sendiri. Pertikaian dan percekcokan pun semakin terasa di antara Wilantara dan juga Dinda, hingga akhirnya Tante Airin angkat suara dan meredamkan keduanya. Keduanya memang sama-sama benar, tapi keduanya juga sama-sama salah. Gimana ini? Jadi Om Irfan pun memberikan tanggapan kepada si Dinda bahwasanya Wilantara itu berniat baik untuk merawat anak tersebut karena Wilantara memiliki hati nurani yang sangat kuat sekali sebagai seorang ayah ataupun orang tua. Sementara si Dinda yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan juga kepentingan anaknya si Tangkurak Rama tidak ingin mendengarkan penjelasan itu dari siapapun. Si Dinda lebih memilih untuk melarikan anak tersebut dan menyerahkannya kepada dinas sosial agar supaya dia tidak terganggu lagi kehidupannya oleh anak-anak kecil yang memang harus dirawat. Oke sob, ke adegan lain juga nih sob, dimana ada si Argadana, Maudy dan juga Ken. Argadana terlihat stay cool dengan memandangi berkas-berkas kerjanya. Mereka terlihat saling bercengkrama satu sama lain pada awalnya. Namun ketika Maudy dan Ken berpamitan dan izin untuk pergi ke rumah Wilantara untuk sekedar menengok orang tuanya di sana, Argadana langsung naik hitam dan memasang mimik wajah yang kurang mengenakan. Argadana berkata bahwa tugas mereka itu belum selesai di kantor. Maudy dan Ken harus mematuhi beberapa tahapan-tahapan pekerjaan yang sudah dilimpahkan kepada dirinya di perusahaan Argadana Group. Argadana menegaskan kembali bahwa jikalau mereka ingin mendapatkan restu dari dirinya, mereka harus konsisten dan loyalitas terhadap perusahaannya. Artinya, kerja paksa tanpa upah itulah yang harus ditanggung Ken dan Maudy sekarang. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan Argadana hanya untuk membuat Maudy dan Ken tidak betah dan tidak nyaman hidup bersama. Dan Argadana sangat menginginkan sekali perpisahan antara Ken dan Maudy. Itulah yang sudah sejak lama direncanakan oleh si Tangkurak Argadana yang jahatnya semakin menjadi-jadi sekian hari. Argadana pun memanggil kedua asistennya yang dimana yang satu merupakan asisten konstruksi bangunan dan yang satunya lagi asisten di bidang perekonomian dan juga teknik ekonomi. Argadana meminta anak buahnya yang di bidang pembangunan itu untuk membawa Ken ke sebuah proyek dan menyelesaikannya. Dan Maudy akan dibimbing oleh ahli ekonomi yang sengaja dia sewa untuk sekedar mempersulit urusan Maudy dan juga Ken. Jahat sekali Argadana ini sebagai orang tua ya. Lalu Maudy dan Ken sempat protes di sana sob. Mereka bilang bahwa ini semua tidak adil karena mereka seharian baru kuliah dan setelah pulang kuliah mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Argadana. Hingga malam pun tiba, Argadana belum juga kunjung akan berhenti untuk menyuruh Ken dan Maudy bekerja, kerja dan bekerja.
Padahal Maudy berpikir mereka itu sudah sangat lelah sekali seharian melakukan aktivitas. Tapi Argadana seolah-olah tidak memiliki iba dan belas kasihan kepada anak dan menantunya sendiri. Argadana sengaja mendesak Ken dan Maudy agar supaya Ken dan Maudy tidak bertemu dengan Wilantara. Itulah tujuan Argadana untuk menjauhkan Ken dan Maudy dari Wilantara agar supaya Ken dan Maudy tetap dalam kendalinya. Tapi it's okay, di sini Ken nurut kepada semua alur cerita yang dijalankan oleh si Argadana dan akhirnya Ken mengajak asisten Argadana itu untuk pergi ke proyek dan sesegera mungkin menyelesaikannya. Di jalan Ken sempat terlibat adu omongan dengan asisten Argadana itu. Ken meminta ingin mampir sebentar saja ke rumah Wilantara karena merasa tidak enak Wilantara dan sekeluarga sudah menunggunya sejak siang tadi. Namun si asisten tengkorak Argadana ini malah menjawab kepada si Ken bahwasanya dirinya hanya melakukan dan menjalankan perintah dari si Argadana. Selain perintah Argadana, dia tidak mau mendengarkannya. Untung saja Ken di sini berani berkata tegas bahwasanya dia akan bertanggung jawab jikalau suatu saat terjadi sesuatu kepada asistennya itu. Ken sekali lagi ingin mampir ke rumah Wilantara agar supaya nama baiknya dan Maudy tidak jelek di mata keluarganya sendiri. Setelah dibentak dan diberi gasan oleh si Ken, akhirnya si asisten Argadana ini pun nurut dan mau mengikuti kemauan Ken untuk mampir ke rumah Wilantara sejenak. Dan di rumah Wilantara sudah ada Dinda, Om Irfan dan juga Tante Airin yang sedang memperdebatkan masalah kedatangan Ken dan Maudy yang ternyata sampai saat ini tidak kunjung datang juga. Ya, memang benar dengan muka sinis si tangkurak Dinda berkata bahwasanya Ken tidak akan pernah datang ke rumah ini karena Ken sudah lupa dengan keluarganya sendiri. Dinda berkata juga kepada Wilantara bahwasanya sekarang Ken mungkin sedang mencari muka kepada mertuanya agar supaya kasih sayang mertuanya dapat tercurah kepada dirinya. Mendengar kalimat yang kurang sopan itu pun si Wilantara marah kepada si Dinda. Wilantara menegaskan kepada si Dinda bahwasanya Ken tidak pernah dididik untuk mencari muka sejak kecil oleh dirinya. Ken senantiasa dididik untuk selalu bersikap sportif dan juga jujur terhadap semua keadaan. Tapi di sini Tante Airin dan Om Irfan kembali melerai perbincangan dan pertikaian obrolan antara Wilantara dengan si tangkurak Dinda. Oke sob, semoga kemelut di dalam keluarganya Wilantara dan juga keluarga Argadana sesegera mungkin terselesaikan, karena perdamaian antara Wilan dan Arga lah sebetulnya yang ditunggu-tunggu di sinetron ini. Maka setelah mereka berdamai tidak akan ada hambatan satu apapun lagi. Baiklah sob, sampai di scan ini dulu ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.